Kemudian ada yang namanya himpunan kuasa. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu apa? Atau dikatakan power set. Power set. Nah, power set itu apa? Power set itu adalah himpunan dari seluruh subset. Ya, himpunan dari seluruh subset suatu himpunan. Ya, jadi misalkan himpunan kuasa dari A, ya, himpunan kuasa atau power set dari A itu apa? Himpunan kuasa atau power set dari A itu adalah himpunan dari seluruh subset A. Ya, biasanya dinotasikan dengan P-nya, ya, PA itu power set A. Ya, jadi himpunan kuasa dari A itu adalah seluruh himpunan dari subset A. Jadi misalkan saya punya A-nya itu adalah misal nih 0, 1, 2, ya, maka kita bisa menuliskan PA atau power set dari A itu adalah bisa himpunan kosong, bisa himpunan 0 sendiri, bisa himpunan 1, bisa himpunan 1,2, bisa himpunan 2. Nah, ini adalah power set A, ya, himpunan dari subset A. Ya, himpunan kosong termasuk, 0 termasuk, 1 termasuk, 1, 2 termasuk, maaf, 2 juga termasuk. Saya tuliskan lengkap ya. Nah, ini masih kurang ini. Kemudian 0,1, kemudian 0,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang 1 jam. Kemudian dirinya sendiri 0, 1, 2. Nah, gitu. Ini adalah PA power set dari A itu ada 8, ya, himpunan seluruh dari himpunan subset dari A. Untuk selanjutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas itu apa? Kardinalitas itu jika S adalah suatu himpunan yang memiliki n buah elemen yang berbeda, maka karena memiliki n buah yang berbeda, maka S adalah himpunan berhingga. Maka S adalah himpunan berhingga, ya. Nah, kemudian dan N dikatakan kardinalitas dari S, ya, dan N dikatakan kardinalitas dari S. Biasanya menyimpulkannya itu adalah, nah, seperti ini, kayak model harga mutlak seperti itu, ya. Kalau misalkan seperti ini, saya punya D itu anggotanya adalah 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Nah, ini kardinalitasnya untuk D itu berapa? Ingat, kardinalitas itu adalah n buah elemen yang berbeda. Kita cari, ya, kardinalitas dari D itu berapa, karena ini yang berbeda hanya satunya, walaupun ada 3 kan dihitung 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa menuliskan kardinalitas dari himpunan D itu adalah 4, ya, itu. Jadi kardinalitas dari D itu adalah 4. Jadi elemen yang berbeda jumlah seluruh
elemen D yang berbeda. Nah, banyaknya ada berapa? Banyak di sini ada 4 gitu ya. Selanjutnya gabungan himpunan atau A union B ya, gabungan himpunan atau union set. Gabungan himpunan atau union set ya, union set atau gabungan himpunan. Nah, ini definisinya apa? Definisi informalnya, kalau saya punya A union dari B atau A gabungan dari B, maka definisinya kita bisa menuliskan, kalau definisi formal seperti ini: X sedemikian hingga X anggotanya A atau X anggotanya B ya. A union B itu adalah suatu himpunan yang beranggotakan A atau B ya. Itu ya definisi informalnya kalau dalam bentuk kalimat verbal ya. Himpunan A union B itu adalah seluruh himpunan yang beranggotakan A atau B ya. Kalau saya menuliskan dalam, atau saya gambarkan dalam notasi gambar diagram Venn, nah ini seperti ini. Nah ini sebentar, misalkan seperti ini. Ini A, ini B, jadi anggotanya ini deh. Nah, seluruhnya ini. Ini A union B atau gabungan ya. Itu. Selanjutnya interseksi atau irisan. Intersection set atau irisan himpunan biasanya disimbolkan kalau ada dua himpunan A iris B, A interseksi B, itu adalah suatu himpunan yang beranggotakan A dan B. Jadi nulisnya X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B ya. Jadi seluruh himpunan yang terdiri dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jadi kalau saya tuliskan ke dalam diagram Venn, itu nulisnya ini misalkan D sama E, maka yang D iris E itu yang ini. Nah ini D union ini gambar D union D iris E atau D interseksi E. Kalau yang ini A union B ya. Kalau yang D interseksi E itu kan yang masuk keduanya, X anggota X anggota D dan X anggota E. Itu untuk irisan himpunan atau interseksi. Kemudian apalagi? Saling lepas atau disjoin. Saling lepas atau disjoin ya, dua himpunan dikatakan disjoin jika dua himpunan itu adalah saling asing atau tidak beririsan ya. Jadi saling asing atau tidak bersini irisan, biasanya simbolnya A iris B itu sama dengan himpunan kosong ya. Jadi dia saling lepas. Kalau digambarkan himpunannya seperti ini A, ini B ya. Jadi dia irisannya atau interseksinya adalah himpunan kosong ya. Ini adalah saling lepas. Kemudian ada yang namanya komplement relatif. Komplement
relatif, jadi atau komplement juga bisa, komplement relatif. Ini definisinya apa? Ya, dua himpunan dikatakan komplement relatif, atau A terhadap B, himpunan komplement A, himpunan komplement relatif A terhadap B itu adalah suatu himpunan elemen A yang bukan elemen B. Ya, jadi kalau saya menuliskan, biasanya disebutkan A slash B atau A strip B juga boleh. Nah, ini apa definisinya? Di sini karena A slash B, ya, A komplement relatif terhadap B itu X anggota A dan X bukan anggota B. Ya, jadi kalau misalkan saya menuliskan dalam bentuk diagram Venn, ini A, ini B, maka A slash B itu adalah yang ini aja. Ya, jadi dia anggota himpunan A tetapi bukan anggotanya B, anggotanya A saja kalau A slash B itu. Ya, itu ini adalah komplement relatif. Ya, definisi umumnya adalah seperti ini. Jadi nanti kita gunakan di dalam pembuktian itu adalah definisi umum lah, bukan bukan definisi tidak umum atau tidak formal, informal. Ya, kalau ini definisi formal. Biasanya definisi formal itu digunakan dalam proses pembuktian gitu. Kalau misalkan saya punya gini, A itu adalah himpunan bilangan bulat, kemudian B itu himpunan bilangan genap, maka A slash B itu adalah dia himpunan bilangan bulat. Ya, kita tulis aja dulu. Kalau A slash B jadi kira-kira gimana? A nya itu adalah himpunan bilangan bulat, berarti anggaplah ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian B itu adalah himpunan bilangan genap, negatif 2, 0, 2, 4 dan seterusnya. Berarti kita ambil yang bukan anggotanya B, berarti berapa? A slash B atau A strip B. Nah, ini tulis seperti ini juga boleh. Berarti dia himpunan bilangan, bukan himpunan bilangan genap, berarti himpunan bilangan ganjil anggotanya. Jadinya ini negatif 1, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, ini kita boleh menuliskan A slash B X sedemikian hingga X sama dengan 2K min 1, dimana K adalah anggota bilangan bulat. Ya, nah nulisnya seperti ini boleh. Ya, atas dengan bawah ini sama. Nah, ini adalah A komplement relatif terhadap B, atau dia dikatakan himpunan A tetapi bukan himpunan B. Baik, untuk selanjutnya adalah komplement mutlak. Ya, komplement mutlak apa itu? Komplement mutlak. Baik, komplement mutlak ini adalah misalkan diberikan S adalah suatu himpunan semesta, suatu himpunan semesta jika terdapat suatu himpunan sebarang A, suatu sebarang himpunan A barang himpunan A pada S, maka komplement absolut dari S, komplement absolut dari
S dinotasikan dengan A komplement adalah suatu himpunan S yang bukan A, ya. Kita bisa menuliskan A komplement, ya, itu adalah X anggotanya S, ya, sedemikian sehingga X bukan anggota A. Boleh juga saya tuliskan dia anggotanya S, ya, slash A, ya, boleh menuliskan seperti ini. Ini adalah komplement mutlak, ya. Baik, dua himpunan A dan B dikatakan simetris, beda simetris, ya. Dua himpunan A dan B dikatakan beda simetris jika anggotanya terdiri dari himpunan A atau himpunan B, tetapi bukan himpunan A iris B, ya, itu adalah beda simetris. Biasanya menuliskannya seperti ini, A, nah seperti ini, nah seperti ini, X sedemikian hingga X anggota A union B, dan X bukan anggota A iris B. Nah, menuliskannya adalah seperti itu. Ya, ini adalah beda simetris. Baik, kemudian perkalian himpunan. Perkalian himpunan, ya. Perkalian himpunan itu apa? Misalkan terdapat atau misalkan diberikan himpunan A dan himpunan B, maka hasil kali A dan B adalah himpunan yang terbentuk sebagai pasangan terurut dari A, B, di mana A itu anggotanya A besar dan B itu adalah anggotanya B besar, ya. Jadi notasi hasil kali A dan B adalah, jadi biasanya ini gini, A kali B, notasinya seperti itu. Kemudian ini adalah nulisnya A, B sedemikian sehingga A adalah anggotanya A besar dan B adalah anggotanya B besar, ya. Tuh, jadi kalau misalkan kita punya A itu misalkan C, D, kemudian B itu adalah 1,2, maka A dikali B itu adalah C,1, kemudian C,2, D,1, D,2, seperti itu. Nah, pada kasus ini C,1 itu tidak sama dengan 1,C, ya. Nanti ini hasil kali A kali B, B yang di sini A kali B, yang di sini B kali A, ya. Jadi
suatu ketika sama, suatu ketika tidak sama, tapi lebih cenderung tidak sama. Satu aja ada yang tidak sama. Kenapa? Karena urut-urutannya berbeda, ya, perkaliannya berbeda. Jadi ini adalah terurut, pasangan terurut, ya. Jadi C,1 itu sama dengan tidak sama dengan 1, C, ya. Ini untuk perkalian pada himpunan. Baik, kita bisa sekarang saya ambil contoh, buktikan bahwa misalkan A iris B iris C ini sama dengan A iris B iris C. Jadi ini kita akan membuktikan bahwa sifat asosiatif pada interseksi itu, suatu himpunan itu memenuhi sifat asosiatif pada irisan atau intersection, ya. Jadi kita misalkan kita tuliskan definisi dari kiri ke kanan, ya. Bagaimana caranya? Dari kiri kita rubah menjadi ke kanan. Kalau kita punya A iris B iris C, berarti yang kita tulis dulu adalah yang dikurung ini. Berarti ini X sedemikian hingga X anggotanya B dan X anggotanya C. Nah, kemudian kalau sudah, berarti ini kita definisikan juga. Berarti jadinya gimana? Berarti ini jadinya X sedemikian hingga X anggotanya A dan X anggotanya B dan X anggotanya C, ya. Kemudian dari sini kita ubah juga X sedemikian hingga X anggotanya A dan X anggotanya B iris C, ya. Kemudian yang ini kita kurung. Ini maknanya apa? Ini A iris B diiris dengan C, ya. Ini jadi ternyata dia terbukti bahwa himpunan itu memenuhi sifat asosiatif pada operasi irisan atau pada operasi intersection. Itu saya ambil satu lagi contohnya, misalkan buktikan bahwa A iris B union C itu sama dengan A iris B union A iris C. Nah, kalau membuktikan seperti ini, berarti kita harus membuktikan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Yang pertama akan kita buktikan A iris B union C itu adalah subset dari A iris B union A iris C, ya. Nah, sesuai definisinya kita nanti bagaimana caranya dari kiri diubah menjadi kanan, ya. Ambil sebarang atau boleh misalkan gitu, ya. Kita memisalkan bahwa X anggotanya A iris B union C. Nah, ini secara definisi formalnya apa? X anggota A iris B union C ini secara definisi gimana? X anggotanya A dan X anggota B union C, ya. Kemudian selanjutnya kita definisikan yang ini, berarti X anggotanya A dan X anggotanya gimana? X anggotanya B atau X anggotanya C. X anggotanya A dan X anggotanya B atau X anggotanya C kalau dipecah jadinya gimana? Berarti ini X anggotanya A dan X anggotanya B atau X anggotanya A atau X anggotanya C. Sorry, bukan atau, tetapi ini dan, begitu, ya.
karena penghubung yang di sini dan. Nah, ini ya, jadi ini dengan ini digabung, kemudian ini juga dengan ini menggunakan tanda ini atau. Berarti ini kalau dituliskan secara matematik gimana? X anggota A dan X anggota B jadinya A iris B atau A iris C. Nah, ini adalah dari kiri ke kanan, kemudian sekarang dari kanan dan kiri, dari kanan ke kiri, berarti A iris B union A iris C, subset dari A iris B union C. Berarti ambil sebarang X anggota A iris B union A iris C. Berarti secara definisi gimana? Ini yang kita definisikan yang union dulu. Berarti X anggota A iris B atau X anggota A iris C. Nah, ini kalau kita definisikan X anggotanya A dan X anggotanya B atau X anggotanya A dan X anggotanya C. Ini ada anggota A, ini anggota A. Kita gunakan sifat distributif gitu ya. Ini muncul A, ini muncul A dalam kalimat verbal maksudnya. Berarti ini X anggotanya A dan ini X anggotanya B atau X anggotanya C. Nah, berarti ini baru kita gabung X anggotanya A dan X anggotanya B atau X anggotanya C itu ini maknanya apa? Berarti ini A union C. Ini X anggotanya A dan A union C jadinya apa? Berarti ini A iris B ya, ini ya, yang atas ini B. Nah, ini dengan ini. Nah, di sini berarti ini B union C. Ya, ini anggaplah persamaan yang ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, sudah sesuai kan? Maksudnya gini, kalau ini tadi yang persamaan pertama, bagaimana caranya dari yang ini diubah menjadi bentuk ini kan sesuai dari ini ya masuk ke sini ya. Jadi tadi kurang X anggota ini, X anggota A iris B union A iris C. Jadi ini berubah menjadi ini, kemudian juga sama ini berubah menjadi ini. Berarti kan yang ini toh, ini berubah menjadi yang bawah ini. Ini juga X anggota, seharusnya gitu, X anggota A iris B union C. Jadi dari 1 dan 2 maka terbukti bahwa A iris B union C sama dengan A iris B union A iris C. Itu ya, barangkali itu pertemuan kita dulu, saya akhiri. Silahkan kalau ada yang pertanyaan bisa dilanjutkan nanti di boleh di via YouTube, boleh via WA juga boleh, via e-learning juga boleh ya, seperti itu.